oleh Michael Hudson. G is junk economics. Artinya sesungguhnya konsumsi riba pada hakikatnya menurut Michael Hudson, bukan kata Ihsan Dini Nursi, pada hakikatnya adalah junk itu sampah. Konsumsi yang dibangun oleh junk ketemu dengan kata-kata Joseph Schumpeter ketika embargo minyak di tahun 70 terjadi dari kawasan Jazirah Arab terhadap Barat. Apa kata Joseph Schumpeter? Kapitalisme telah melahirkan masyarakat yang was-was dan cemas. Betul? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Balaqul insan al-mahmud bayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatiris samawati wal ardh bil haqq. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Adi dan Pak Agus dari direksi serta rekan-rekan dari BKPPS, ditambah KB setelah tentunya Bukopin termasuk. Bank ini sesungguhnya Bukopin ini punya sejarah panjang dengan pribadi saya. Bukopinnya belum saya. Terutama ketika saya berada di sebagai staf ahli Bulog, jadi saya mengerti dan ketika masuk Bukopin dengan latar belakangnya, terus terang saya punya perasaan tersendiri. Ini baru saya ungkapkan pertama kali di sini karena saya tidak pernah menyebut saya pernah menjadi the man beyond the screen di Bulog dari era Soeharto sampai dengan era Megawati, walaupun one of. Jadi saya tahu dalam cerita relasi Bulog dengan Bukopin dan struktur yang ada. Maka ketika diundang zakat, saya nggak mikir 2-3 kali. Saya langsung diangkat. Padahal biasanya kalau diundang satu tempat, saya mempertimbangkannya dalam betul, cukup dalam. Siapa audiensnya, latar belakangnya apa, saya pertimbangkan. Tapi dengan KBBS, saya langsung nyatakan iya. Terus sekalian, ada 2 tema yang secara material saya siapkan. Yang pertama metodologinya metodologi Al-Quran, tantangan dan jawaban, pembuktian dan kesesuaian, konsistensi, signifikansi, relevansi. Jadi metode Al-Quran adalah bagaimana rumusan, bagaimana tantangan, bagaimana jawaban, bagaimana pembuktian, bagaimana kesesuaian atau konsistensi. Lalu bagaimana cerita kedalaman lebih lanjut. Sambil saya siapkan bahannya, kalau saya sajikan ini biasanya saya sajikan untuk para eselon 1. Jadi kajiannya panjang, bisa 3-4 jam sendiri. Jadi saya ringkasin aja, saya ringkasin. Karena saya akan bercerita tantangan internasional, tantangan regionalnya, lalu tantangan nasional, lalu kita menjawabnya kayak gimana, Islam menjawabnya kayak apa gitu. Jadi metodologi saya selalu gitu. Metodologi saya tantangan internasional gimana, tantangan regionalnya kayak apa, tantangan nasionalnya kayak gimana, terus tantangan komunitasnya kayak gimana gitu. Dan Islam punya jawaban apa? Saya biasanya
Nah, mudah-mudahan ini saya mulai dengan gambar ini. Nanti baru dari Islam menjawabnya kayak apa. Gambar ini menceritakan sejak Turki Utsmaniyah jatuh, Barat menggunakan metode seperti gambar ini. Inggris memerintahkan hampir seluruh negara-negara Eropa, menyebar ke seluruh dunia. Kalau Anda bisa lihat misalnya bagaimana Prancis ke Aljazair, bagaimana juga Italia ke Aljazair, bagaimana Spanyol ke Amerika Latin, misalnya Amerika Spanyol ke Brazil, ke Meksiko, bagaimana kemudian Portugal, Belanda ke Asia. Model begitu. Jadi negara tampil lalu diikuti dengan korporasi. Maka gambar kuning itu diikuti dengan gambar biru di sebelah kanan. Maksudnya mereka mencari asal dan sumber daya. Di awal-awal abad 20. Awal-awal abad 20. Model ini berkepanjangan. Saya menyebutnya ini sebenarnya globalisasi tahap 2. Saya menyebutnya. So, saya katakan ini agak panjang kajiannya karena agak miskin kajian di Indonesia untuk menjelaskan kondisi itu. Bagaimana sesungguhnya kul wahad itu adalah format berpikir globalisasi dalam satu ajaran. Jadi ini terus berlanjut dengan istilah globalisasi itu. Lalu setelah bikin apa yang saya sebut sebagai strategi ketakutan, kecemasan dan perlindungan, tahap pertama, perang dunia pertama, dan kemudian ketakutan dan kecemasan yang kedua dengan model perlindungan, tahap kedua, mereka menggunakan istilah developmentalism, isme pembangunan. Modelnya begitu. Terus pasti yang mereka kejar dua, bagaimana mereka mendominasi sumber daya, bagaimana mereka mengejar pasar, diikuti dengan modal keuangan. Turki Utsmaniyah jatuh karena 3 hal. Dalam kajian saya, Turki Utsmaniyah jatuh disebabkan oleh keberanian dia berhutang dalam mata uang asing. Ulang, berhutang dalam mata uang asing. Yang kedua, keberanian membuka diri untuk impor hajat hidup orang banyak. Karena utangnya untuk ngapain? Sama seperti kebanyakan untuk bangun kereta api, hubung sama, infrastruktur macam-macam sama. Kelakuannya sama, itu kayak gitu. Tapi dengan berhutang. Lalu yang kedua, mereka berani mengimpor barang-barang hajat hidup orang banyak. Yang kedua, yang ketiga, kerajaan mulai tidak peduli, mulai ada jarak dengan rakyat. Maka ketika hutang itu jatuh tempo, pasar dibanjir oleh impor, beras jatuh.
Sebelum jatuh diingatkan dulu oleh keluarga Rothschild. Anda sudah tidak berdaya, silahkan mundur. Nggak mau mundur, serang habis, jatuh belah. Strategi ini, garis bawahi, strategi hutang, strategi diulang nggak di Indonesia di awal pertengahan abad 20? Diulang nggak? Diulang. Kapan diulangnya? Kapan? Tidak. Diulang tahun 1449, 27 Desember 49, lewat konferensi meja bundar. Isinya 3. Yang pertama, Indonesia bayar hutang karena Belanda menyerang, mengeluarkan biaya, dan biaya itu ditanggung oleh Indonesia dengan status hutang. Satu. Yang kedua, bebaskan perusahaan-perusahaan asing beroperasi di Indonesia. 2. Yang ketiga, Indonesia menjadi anggota IMF. Waduh, saya ingin mengatakan pada Anda sekalian dalam satu shortcut kajian, disinilah riba masuk. Jadi kalau pertama kali Osmania jatuh karena riba, utang berbasis bunga, berikutnya di Indonesia sama 49 KMB. Riba hanya dipahami oleh kebanyakan orang perspektifnya anak bunga. Padahal tidak. Dia dimulai dari permainan persepsi, print money, uang cerak. Kalau kita lihat ini, maka kita akan menyaksikan bahwa setiap uang kertas yang diterbitkan dimanapun di dunia, dia pasti menyangkut soal otoritas siapa? Otoritas siapa? Otoritas negara. Otoritas negara. Sama seperti ketika Rasul hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan membeli sumber daya air kepada Yahudi, uangnya uang siapa? Romawi. Karena saat itu Madinah belum cetak uang. Digunakanlah uang dari Romawi untuk membeli alat tukar. Otoritasnya otoritas Romawi. Baru setelah hidup dengan perekonomian itu, baru semua garis itu dengan modal dirham dan emasnya, lambangnya Muhammad Rasulullah. Jadi persepsi awal di balik kata-kata NKRI atau di balik kata-kata US government atau di balik kata-kata Great Britain atau di balik kata-kata Uni Eropa atau apapun, sesungguhnya kata kuncinya adalah otoritas pencetak uang. Sekarang kalau tanpa otoritas pencetak uang itu, ini ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Means persepsi yang dimainkan. Lalu orang kemudian persepsi ini agak panjang ceritanya tentang, karena ini memang politik moneter, perception beyond the economic politik moneter, maka dia akan masuk ke dalam cerita bahwa sesungguhnya persepsi itu wajar-wajar saja, padahal ketika tanpa otoritas, ketika tanpa angka hilang. Dalam Islam bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Dalam Islam konkret, harga 5 gram senilai itu 5 gram. Harga 5 emas, harga 5 gram perak sebesar itu 5 gram. Artinya konsep terang dan tunai diberlakukan, tetap dengan prinsip otoritasnya ada. That's keyword. Apa perbedaan dasarnya menjadi dalam kerangka print money dengan uang terang tunai tadi? Apa perbedaan mendasarnya? Perbedaan mendasarnya persepsi dibunuh. Das. Hilang persepsi. Apa poinnya? Ini filosofinya mendalam sekali. Apa poinnya? Manusia dalam ajaran Islam diajar untuk tidak bermimpi, berfantasi. Kalau pakai bahasa ayatnya, untuk tidak ikut sihir. Tapi poin ini dihajar habis. Jadi sejak awal, fantasi atau modal persepsi atau modal sihir itu oleh Islam dihajar habis. Contoh Turki, saya terusin, Indonesia terkena pada KMB.
Dari situlah sebenarnya Indonesia masuk perangkap riba internasional. Ini sejarah nih. Indonesia masuk kena perangkap internasional. Saya stop dulu sini tentang riba Indonesia di perangkap internasional. Saya terusin dulu. Oke. Sebelum saya terusin, saya cerita lagi satu hal. Saya lupa menyampaikan. Siapa sih yang mengajar KMB? Tahu nggak siapa? Draft konsepnya sedang buat. Siapa? State Department of US. Yang buat adalah State Department of US. Sebagai negara pendamai. Mendamai tapi poinnya ternyata berdamai nggak kalau kayak gitu? Karena miliar holdernya bergeser menjadi miliar dolar. Hello. Ini kan permintaan PBB, konflik soal pengakuan kedaulatan kan? Konflik pengakuan kedaulatan, PBB menunjuk yang namanya pendamainya adalah US government, muncul sebagai pendamai, dia muncul di Den Haag, dialog dari Agustus sampai dengan November sampai Desember, hasilnya adalah KMB, desain konsepnya adalah US government. Nanti sama tuh dengan pernyataan hari ini antara New Zealand sama Amerika per hari ini tentang Indo-Pasifik yang sebelumnya dibicarakan antara US-ASEAN Summit dalam konteks juga Indo-Pasifik. Jadi satu garis. Saya ceritain, makanya sebelum saya lanjutin, saya punya waktu berapa lama? Zakar saya Amir Masjid Hidayat punya waktu berapa lama nih? Jam 1 jam ya? Baik. Enggak, maksudnya saya cepetin jadinya. Karena kalau ini kajian bisa panjang, karena harus ada jawaban. Poinnya adalah ini terus diperlakukan oleh yang namanya Barat dengan istilah itu tadi, ketergantungan, globalisasi. Kalau kondisi kekinian globalisasinya apa? Ada 15 buku. Buku yang paling terakhir diterbitkan oleh Michael Hudson, G is Junk Economics. Artinya sesungguhnya konsumsi riba pada hakikatnya menurut Michael Hudson, bukan kata Ihsan Dini Nursi, pada hakikatnya adalah junk itu sampah. Konsumsi yang dibangun oleh junk ketemu dengan kata-kata Joseph Schumpeter. Ketika embargo minyak di tahun 70 terjadi dari kawasan Jazirah Arab terhadap Barat, apa kata Joseph Schumpeter? Kapitalisme telah melahirkan masyarakat yang was-was dan cemas. Ya, ngapain? Hidup cemas, was-was, nggak sorot-sorot. Oke, saya terus Pak. Ini perangnya. Saya cepetin ya. Ini bermula dari sini, perang minyak, energi price war. Sekarang perang minyak. Perang, berapa harganya sekarang? Berapa WTI sekarang sama Brent? Dalam sejarah harga minyak internasional, Brent pernah dikalahkan oleh WTI kemarin, minggu lalu, selisihnya $1. Sekarang kembali lagi, selisihnya $1. Brent 113, West Texas Intermediate 112. Poinnya adalah siapapun negara yang punya kelemahan dalam energy security, dia pasti ekonominya gonjang-ganjing. Temulah rumus saya dalam posisi harga. Segitiganya Pak, Bu, segitiga sama kaki ya. Dolar, minyak, emas. Hello? Dolar, greenback. Sebelah kirinya emas, sebelah kanannya energi. Kita geser ke segitiga yang satu lagi. Nilai tukar, exchange rate, bunga, sebelah kanannya apa? Inflasi. Selalu tiga dia putarnya. Nilai tukar berpengaruh, dia pasti berpengaruh terhadap bunga. Dia pasti berpengaruh terhadap inflasi. Dia muter. Yang muter siapa? Itu pertanyaannya. Sama juga seperti dari nilai tukar, harga emas, harga energi. Di tengahnya ada yang muter, segitiganya. Makanya segala segitiganya sama sisi. Berputar dia. Yang muter siapa?
Lingkaran luar segitiga tadi adalah masyarakat internasional, regional, internasional, itu komunitas. Terkenal dia dari pemain inti. Ini yang disebut oleh Forbes kemarin dalam bukunya Anti Oligarchy in Economic Politics Constitution, bukunya Februari 2002 dari Harvard. Saya sendiri sudah paham buku ini sejak Joseph Stiglitz, Thomas Piketty. Anda orang-orang terpelajar, jadi saya menyebutkan buku dia seperti tadi biasa-biasa saja, bahwa mereka sudah mengkritik habis-habisan model ekonomi yang sedang dibangun. Makanya nanti saya jawab dengan ekonomi makro Islam. Energi pressure mereka jalankan, hasilnya secara ekonomi apa? Imported inflation. Maka pertanyaan, Indonesia akan kena inflasi nggak kira-kira? Kena pasti. Pasti kena. Kalau kena inflasinya berarti nilai tukar kepukul. Kalau nilai tukar kepukul berarti bunga kepukul. Pertanyaan berikutnya, bunga akan naik nggak? Pasti naik. Pertanyaannya, berarti secara real ekonomi power siapa yang pukul? Kekuatan ekonomi siapa yang pukul? Kalau kita ambil struktur masyarakat, siapa? Masyarakat bawah. Apa artinya? Purchasing power property dipukul habis. Itu. Orang kaya ini gimana? Enak. Makanya dalam bahasa saya, kalau pakai bahasa kajian saya, inflasi pada hakikatnya adalah memangkas daya beli masyarakat kecil, meningkatkan efisiensi masyarakat atas. Itu dahsyat. Tuh, inflasi itu. Bahasa ekonomi politiknya adalah memangkas daya beli masyarakat kecil, masyarakat bawah, menengah bawah, mengefisiensikan perekonomian masyarakat atas. Saya terusin. Ini di bawah Obama, kuantitatif easing-nya. Yang saya juga tulis hasilnya begini. Poinnya adalah pertarungan corporate capitalism melawan state capitalism. Ini kalau saya cerita agak panjang, sejarahnya dimulai dari Cina, mulai kesalahan kebijakan jatuh ke Bush setelah menginvasi Afghanistan. Tapi saya lompatin saja, langsung ceritanya begini. Yang poinnya adalah terjadi pertarungan tajam antara corporate capitalism melawan state capitalism. Tapi jangan salah, ada kalimat pendek kecil di situ. Asian US Summit 23 Februari 2016. Asian US Summit Washington 12-13 Mei 2022. Mereka menyatakan di situ, pada hakikatnya adalah global corporate. Bukan saya yang ngomong, mereka yang ngomong. Sekedar untuk membuktikan benarnya teori tentang vaksin, sekedar untuk membuktikan benarnya teori tentang PCR dan macam-macam, sekedar untuk membuktikan bahwa industri 3F, food, financial, food, financial, fuel, itu di tangan mereka. Maka Sri Mulyani kemarin ketika mengajukan kebijakan ekonomi makro menyatakan dunia akan menghadapi krisis 3 hal: food, financial, fuel, energi. Dunia akan menghadapi krisis pangan, krisis keuangan, krisis energi, dia bilang. Tesis selama Alexander Delusi bahkan bikinnya 5F, bukan 3F dalam bangsa terbelah. Kenapa? Frekuensi akan mereka mainkan, fire akan mereka mainkan. Seterusnya begitu, sampai muncul ini. Nah, lihat Pak, Biden belum muncul di sini, lalu muncul Biden. Jadilah perangnya menjadi seperti itu. Kemarin ketika Joko Widodo ada di Washington mengikuti US Asian Summit, mereka ketemu dengan dialog dengan Xi Jinping, setuju dengan New Development Bank. Bapak lihat New Development Bank berhadapan dengan Bank Dunia. Mereka setuju dengan New Development Bank, mereka juga setuju dengan penggunaan yang dilakukan oleh China. Apa artinya? Keras pertarungan itu. Maka Anda bisa lihat warna merahnya antara NDB warna putih, KWB warna putih, NDB warna kuning. New World Order dengan Belt and Road Initiative hasilnya adalah krisis 2020, krisis 22. Ini mekanisme berpikir. Terus ya, cepat-cepat aja Pak. Lihat Biden sudah ngeluarin 6,9 triliun ya Pak ya. Lihat, ini belum ada kuantitatif easing-nya. Kuantitatif easing-nya 0,9. Justru setelah dia keluarkan 6,9 triliun, Jeremy Powell menyatakan Amerika lagi-lagi
terancam krisis karena inflasi sudah terjadi sebesar di akhir abad 20, 8,5%. Lalu dikeluarkanlah kebijakan Fed Fund Rate 4,5% dan akan naik lagi 6 kali lagi ke depan. Per hari ini kajian yang muncul dari Financial Times per hari ini, Financial menyatakan yang normal sesungguhnya katanya nggak bisa segitu. Untuk Amerika boleh di atas 2 sampai dengan 2,5. Tapi untuk yang namanya Uni Eropa mesti di atas 1, di bawah 2. Sementara untuk Bank of England cuma 2. Itu kajiannya kayak gitu. Pak, ini saya ngomong di hadapan para bankir, jadi saya ngomongnya kayak gitu tadi, dan saya melihat internasional itu tajamnya kayak gitu pertarungannya. Tajamnya luar biasa. Yang saya tahu teman-teman saya yang ada di Air Muncrat dan lapangan Banteng juga sibuk, tetapi mereka terperangkap ke dalam model mainstream sehingga mereka tidak bisa keluar. Ini saya ngomong serius, mereka terperangkap dalam kondisi kajian mainstream sehingga tetap terkunci pada segitiga tadi tuh, nilai tukar, suku bunga, inflasi, nilai tukar, suku bunga, nggak bisa keluar dari situ, cuman main di sini aja, nilai tukar, emas, energi, nilai tukar, terus aja muter begitu, iya udah terperangkap. Kecuali saya mengatakan hutang Indonesia nggak bakal beres, karena kejebak di mainstream. Jadi gitu. Terus ini neoclassical tax war-nya. Cara mereka menerjangnya begini. Pakai pendekatan sami'na wa atokna. Sami'na itu berarti sistem, atokna itu berarti pelaku. Sami'na kan kita dengar kan? Oke. Itu berarti yang kita dengar itu sistem. Lalu setelah kita dengar, kita patuhi, berarti kita jadi pelaku, kita berarti jadi aktor. Terhadap apa sistem dan pelaku itu? Terhadap tadi, bidang-bidang itu. Ini 5 item itu kalau saya cerita juga panjang. Tapi poinnya mereka melakukan simbolik torture. Udahlah, Anda butuh pertumbuhan. Tapi jadi kan? Utang, apa-apa kok. Simbolik torture, katanya mereka merangkap. Sudahlah, Anda butuh infrastruktur. Pakai aja turnkey project. Maka Jakarta Bandung boleh. Nanti kalau usah pakai APBN, pakai turnkey aja. Pakai APBN. Simbolik torture. Simbolik torture. Dulu mereka mengatakan utang sebagai Dulu mereka mengatakan lender sebagai donor. Dulu mereka tidak pernah menggunakan istilah yang namanya ketergantungan. Mereka selalu mengatakan negara dunia ketiga, negara berkembang. Sekarang mereka menggunakan istilah emerging market. Coba terjemahkan emerging market itu apa? Pasar yang selalu bergejolak kan? Kalau hasilnya simbolik torture, maka ujungnya akan berikutnya akan Stockholm Syndrome. Ini film, jadi Bapak bisa lihat nanti di YouTube Stockholm Syndrome itu apa? Seorang perempuan dirampok, disandera, tapi kemudian dia disetujui. Lalu setelah disetujui dia bilang, saya bisa mengerti kenapa dia merampok, menyandera, melukai, tapi kemudian mencuri. Dan kemudian dia malah jatuh cinta. Itu Stockholm Syndrome. Berikutnya, dia bikin semuanya penyederhanaan, padahal penyederhanaan yang menyesatkan. Misleading simplification. Contoh sederhana. Ini saya ambil contoh biasanya ke akhwat. Tapi kali ini saya ambil contoh lelaki. Saya dalam perjalanan saya kemari tadi, saya dari tempat saya kemari tadi, saya melihat seorang lelaki pakai helm, pakai motor. Di depannya ada anak lelakinya, di belakangnya ada anak perempuannya berdiri. Di belakang si anak perempuan ada istrinya. Dia terobos lampu merah. Perilaku apa itu? Perilaku misleading simplification. Dia bawa 4 jiwa. Dia mengambil jalan pintas, menerobos karena ingin cepat. Dia tidak tahu kalau itu adalah menyesatkan. Menyesatkan bagi dirinya, membahayakan bagi orang lain. Apa poinnya? Dia tidak menghargai etika sosial sama sekali. Padahal lelaki kebanyakan biasanya perempuan kayak gitu, cuma berjilbab, pakai helm langsung kayak gitu. Tapi kali ini makin hari makin banyak saya lihat lelaki yang kayak gitu. Dalam bahasa yang sederhana,
Begitu banyak sudah bangsa Indonesia, begitu banyak sudah masyarakat Indonesia mengidap penyakit pragmatis oportunis. Pak, ini karakter berbahaya nih Pak. Pragmatis oportunis itu berbahaya sekali. Tapi ini ceritanya begini, dan ini diserang pakai model neocortex dan proxy war. Dan berarti kalau serangan yang neocortex dan proxy war adalah Anda sudah demikian jauh dipengaruhi oleh gadget yang Anda pegang. Gitu. Saya ngambil contoh beberapa contoh yang mengerikan soal gadget. Ada seorang anak kecil usia 7 tahun, di tangannya sudah tidak ada gadget, tapi dia begini. Jumlah pasien rumah sakit jiwa Jawa Barat untuk usia remaja ke bawah makin hari makin meningkat karena gadget. Si alat mata satu ini sudah menjadi pedoman, jadi petunjuk kehidupan kita. Bergeser dia, udah linasnya bergeser dia, bukan lagi Al-Quran tapi jadi gadget. That is pragmatis, oportunis. Terus ya? Nah ini perbandingannya. Pak, ini gampang dibacanya, tapi susah membuatnya dan panjang sekali. Tapi poinnya yang saya kuningin, Barat menggunakan istilah lewat konsep Bank Dunia sekarang, Sustainable Development Goals, menggunakan istilah growth sustainability. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kesinambungan pertumbuhan. Growth sustainability. Itu dijalankan oleh Jeff Bezos dengan nama Sustainable Development Goals. Jadi kalau Anda buka 17 pilar yang dibangga-banggakan oleh Bank Dunia itu, keywordnya adalah growth sustainability, kesinambungan pertumbuhan. Tapi kalau Anda kejar apa basis growth sustainability itu, basisnya adalah global saving dan global investment. Ulang, global saving dan global. Jadi kalau global saving sama global investment, yang menikmati siapa dong? Tadi balik ke konsep awal tentang hutang dan riba, nggak bergeser mereka. Oke, kita pindah sekarang ke Belt and Road Initiative. Makanya saya tulisin persis itu. Konsepnya apa? Kerjasama pertumbuhan. Oke. Pertanyaan besarnya, kalau orang kerjasama mestinya setara nggak? Setara. Kalau dalam konstitusi kita sama Cina setara nggak? Enggak. Sri Lanka terkenal kemarin setara nggak? Afrika kemarin kerjasama sama Cina setara nggak? Iya, karena memang mereka sedang membuka jalur untuk perdagangan barang mereka sama uang mereka sama tenaga kerja mereka. Maka Bapak bisa lihat perbandingan yang saya buat itu. Saya bandingkan itu dari hal yang sepele sampai hal yang biasa. Nah, ini situasinya. Singkat cerita, kalau pakai istilah buku saya, situasi VUCA, intensitas situasi VUCA makin meningkat, makin intens. Apa itu VUCA? Volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Kalau pakai kajiannya Imran Hussein, ini akan sampai pada satu posisi turunnya Imam Mahdi, karena situasi VUCA akan terus meningkat. Kasus Ukraina, garis miring NATO melawan Rusia, misalnya, itu akan meningkatkan VUCA. Anda ada di perbankan, sekarang ini Cina dan Rusia tidak ingin menggunakan SWIFT code. Mereka menggunakan sarana transaksi yang lain. Yang kedua, mereka tidak ingin lagi menggunakan US dollar. Mereka mau menggunakan Google atau Yuan. Mereka tidak ingin lagi menggunakan Mastercard dan Visa card, kredit card ya, kartu Visa dan kartu kredit. Nggak mau lagi. Mereka pakai Union Pay, Jepang pakai PayPal. Wah, semuanya udah bergeser. Republik menyatakan ini tanda-tanda bahwa sesungguhnya menurunnya dominasi Barat di kawasan dunia. Baik, sekarang saya masuk ke jawaban Islam. Kalau saya cerita desain ini panjang. Saya
Ini saya tulis dalam bukunya Henry Faisal Nur, sebuah buku wajib bagi anak-anak UI di ilmu kebijakan publik ekonomi tentang fiskal dan moneter. Saya tulis pengantarnya, tapi pengantarnya basisnya ini. Ini ceritanya begini, panjang sekali gitu. Saya cuma ingin menutup bahwa Islam itu menggunakan prinsip ini. Nah, ini dia. Ini kebaca ya Pak ya? Sama ya. Prinsip ekonomi Islam, selain tadi tidak boleh ada persepsi, dia harus, di situ saya tulis, harus jujur, harus amanah, tidak boleh serakah, tidak ada hutang riba, gitu ya prinsipnya. Struktur hak milik jelas. Hak milik mutlak hanya pada khilafah, hanya pada negara. Ke bawah tidak ada hak milik mutlak. Jadi baik komunitas, keluarga maupun individu tidak punya hak milik mutlak. Hak milik mutlak hanya milik khilafah. Kenapa? Kenapa Pak? Bu? Karena hak milik mutlak hanya milik Allah. Khilafah adalah representasi. Tapi ada syarat ketika hal khilafah dinyatakan sebagai pemilik hak milik mutlak. Syaratnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bukan untuk segelintir orang. Salah dia. Jadi pasal 33 yang terjemahkan sekarang kemudian hanya segelintir orang yang menikmati, itu kebijakannya salah. Pertama begitu. Jadi pertama tadi soal ini prinsip-prinsipnya hak milik itu. Prinsip ketiga dibagi tentang struktur barang dan jasa. Ada public goods, ada quasi goods, quasi public and commercial, ada commercial goods. Begitu juga public services, ada public services, ada quasi public services, ada commercial services. Jadi tidak serta-merta semuanya menjadi barang komersial, tidak serta-merta semuanya menjadi jasa komersial, nggak bisa. Nah, ketika masuk ke makro, ketika menjadi ke makro, Islam tidak mengenal pajak. Islam tidak mengenal pajak. Anda bisa lihat pendapatannya diambil dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu ada pendapatan negara dan lain, misalnya ketika negara punya tadi usaha untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, lalu ada hibah. Sementara belanjanya bisa dilihat di situ, ada belanja takmir, katakan paling besar, agar tidak terjadi korupsi dan macam-macam, agar tetap jadi amanah. Berikutnya ada belanja modal. Yang paling penting ini yang ketiga. Antara belanja kedua, belanja sosial ini 50-35 sehingga jumlahnya 15. Apa poinnya? Poinnya dirumuskan dengan baik. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, saya masih bicara makro ini. Karena kalau saya bicara makro saja saya butuh 3-4 jam kalau lebih detail. Di mikro saya butuh juga sekitar 3-4 jam untuk menjelaskan bagaimana relasi makro ke mikronya, lalu mikronya kayak apa gitu. Nah, kalau kita ambil begini, maka sesungguhnya rangkok usaha di makroekonomi Islam ini, Bapak sekalian, atau kuncinya di kepemimpinan. Kepemimpinan yang menjalankan wa mimma razaqnahum yunfiq. Orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiq adalah konsep di mana konsep ekonomi Islam menerapkan konsep cinta, bukan konsep saling menekan, bukan konsep saling menghajar, mendelegitimasi, bukan konsep the winner takes all, bukan konsep survival of the fittest, gitu ya. Bukan konsep survival of the fittest, bukan konsep the winner takes all, bukan konsep the legitimation each other. Bukan konsep. Konsepnya konsep cinta. Apa itu konsep cinta? Banyak sekali ayat menyatakan itu.
Saya mulai dengan konsep alastu rabbikum. Qalu bala syahid. Engkau Rabbku, aku bersaksi. Kenapa harus pakai gini? Itu artinya konsep Islam, konsep ekonomi Islam. Dia bermain dalam Jabariyah, turun ke bawah secara sistematik. Tapi dia juga bermain dalam Qadariyah, tapi dia juga bermain dalam Jabariyah, atas. Bentuk Jabariyahnya misalnya salah satunya, Islam tidak mengatur soal besarnya keuntungan yang mesti terjadi antara para pihak. Dibiarkan itu keuntungan itu hidup, tetapi dengan normanya adalah di antara mereka yang berdagang ada aku pihak ketiga. Ya, betul ya? Hadisnya begitu. Di antara kalian bertransaksi ada aku. Artinya sesungguhnya ketika orang bertransaksi selalu ada Allah. Itu artinya ketika transaksi dijalankan, dia harus merasa diawasi oleh Allah. Maka biasanya saya mengajukan pertanyaan dalam tanda kutip ya, menguji para ulama, para kiai yang merasa hebat berpikirnya. Saya bilang merasa hebat. Berapa Islam boleh mengambil keuntungan? Berapa besar? Ini saya ajukan dalam dialog saya dengan ulama-ulama besar, dan biasanya mereka jawabnya berapa persen Islam menyatakan boleh mengambil. Pak, pertanyaan saya ini sebagai penutup, Pak, masuk ke mikro sebagian awal, sebagai penutup supaya kita kalau ada waktu kita dialog. Sebagai penutup, saya ingin mengutip keingintahuan Bapak, saya ingin memantik kalbu Bapak, Ibu, saya ingin memantik pikiran Bapak Ibu. Akuntansi mana yang diterapkan dalam Islam, terutama dalam perbankan? Apakah akuntansi Barat atau akuntansi Islam? OKI itu, IDB itu menerapkan akuntansi mana, sistem akuntansi mana? Jadi dari makro yang tadi dengan model tadi dibatasi dengan kepemimpinan, ditutup dengan sebuah sistem. Sistemnya adalah akuntansi Barat atau akuntansi Islam. Akuntansi Barat apa modelnya, Pak? IFRS, International Financial Report System, yang sudah dibukukan, sudah jadi undang-undang. Ya, Anda bisa buka. Perbankan kita menerapkan apa model akuntansinya? Sama nggak? Sama nggak? Sama ya? Silakan Bapak Ibu pikir. Nanti tinggal dikonversi. Apakah konversi itu menganut prinsip-prinsip tadi, Pak? Oh, ini kan akuntansi adalah sebuah sistem informasi berdasarkan pengalokasian gitu ya, berdasarkan prosedur sistem informasi. Fine, tapi sistem informasinya gimana? Dia menganut prinsip-prinsip Islam apa enggak? Nah, artinya mestinya kalau kita ambil dalam kerangka Islam, kita mesti membedakan beberapa wilayah dalam kerangka kehidupan yang menghasilkan apa yang saya sebut sebagai nafsu mutmainnah. Orang biasanya hanya menerjemahkan nafsu mutmainnah itu pada pribadi. No. Nafsu mutmainnah itu juga terjadi pada keluarga. Nafsu mutmainnah itu terjadi juga pada komunitas. Nafsu mutmainnah itu terjadi pada sosial, pada negara, dan seterusnya pada dunia internasional. Karena Islam mengenal 7 lapis individu, keluarga, komunitas, sosial, nasional, regional, internasional. Jadi kalau ada sebutan nafsu mutmainnah itu mestinya berlaku 7 lapis. Bukan hanya pada individu pribadi yang tentram damai, mestinya juga keluarga yang tentram damai. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Lain waktu kita bicara lebih detail lagi. Saya sekarang ini memang memperkenalkan konsep makronya, supaya kita tahu, supaya kita tidak tersesat dengan cara-cara berpikir yang disebut oleh para ilmuwan mereka sendiri ternyata melahirkan masyarakat yang mencemaskan. Yang dalam bahasa sederhana saya adalah mereka menjual kecemasan dan ketakutan, lalu mereka menjual juga perlindungan. Mereka tebarkan, ini pakai teorinya Naomi Klein, The Shock Doctrine nama bukunya. Mereka menebarkan kecemasan dan ketakutan, lalu setelah itu mereka sebarkan jasa perlindungan. Apakah jasa perlindungan keuangan, apakah jasa perlindungan kekuatan, apakah jasa perlindungan alat-alat militer, alutsista. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah
karena kebutuhan saya, benar karena kehendak Allah semata. Kalau mau tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kira-kira? Ustaz, apa Ustaz? Ya. Jadi Ustaz menjelaskan bahwa di dalam Islam tidak ada pajak. Mohon dijelaskan tentang kharaj, usur, kai, sama jizyah. Apakah hal ini bisa digolongkan dalam pajak tadi, pajak Islam? Atau gimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Ini pertanyaan menarik. Satu hari saya diundang oleh, saya nggak usah sebut tokoh NU-nya. Saya nggak usah sebut siapa. Bang, kita duduk bareng yuk, katanya. Kita nyusun APBN berdasarkan Islam. Saya bilang, kita mau mengambil cara berpikir pendekatan fikih, yang Anda sebutnya pendekatan fikih, atau kita mengambil dalam pendekatan Al-Quran dan hadis, lalu kita ambil dalam pendekatan praktek-praktek siratun nabawiyah, praktek-praktek para sahabat, tabi'in, baru kita terjemahkan ke dalam kajian ekonomi fikih. Strukturnya panjang. Ya, Ustaz kan tahu NU gimana gitu. Jawabnya, enggak, saya nggak mau kejebak di situ, saudara. Jawaban saya begini, Ustaz. Siklus perjuangan Islam, dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah, kita. Ya, saya ulang. Dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah, kita. Kita Futuh Mekah berjaya. Masuk kemudian para sahabat. Setelah itu muncul para pengikutnya yang dekat dengan sahabat. Baru berikutnya setelah beberapa abad tabi'in, baru berikutnya muncul kajian fikih. Maka saya berpendapat pendekatan asalnya bukan pendekatan seperti tadi. Saya kembalikan dulu ke dalam prinsip-prinsip hadis dan Al-Quran. Maka dalam APBN yang saya bangun seluruhnya itu saya bangun dalam kerangka tadi. Saya terjemahkan dulu makna wa mimma razaqnahum yunfiq dalam pengertian zakat dan sedekah, terutama dimulai dengan hadis bunyal Islam ala khamsin. Jadi pegang dulu di situ di cara berpikirnya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiq yang diterjemahkan diambil dalam konsep mimma razaqnahum yunfiqnya, di mana konsep berbaginya itu diambil totalitas berbagi. Jadi konsep cinta salah satunya adalah konsep cinta dalam Islam adalah konsep berbagi, peduli, menghargai dan menghormati. Ada 7 item, tapi saya cuma menyampaikan 2. Bagaimana berbagi dan peduli dilakukan, lalu diterjemahkan ke dalam dunia Islam al-Khamsin. Saya ambil di kata kunci makro saya ya. Saya ingin menyelesaikan teorinya dulu, supaya kerangka teorinya benar, baru kemudian setelah pijakannya kokoh, kita baru masuk ke praktikal, gitu. Mudah-mudahan dapat. Nah, ini dia. Ini saya sampaikan di Pusdai kemarin di Bandung, di depan para tokoh-tokoh Bandung. Ini konsep dasar. Model sosial
sosialnya tidak boleh lebih tinggi dari modal finansial. Modal sosialnya dikunci oleh nilai-nilai, komitmen, kepercayaan, jujur, jejaring sosial, dan kepemimpinan. Teori barat cuma 4. Cuma bicara nilai, komitmen, kejujuran, kepercayaan, jejaring sosial. Saya menambahkan dengan kepemimpinan. Tetapi nilai-nilai yang dikandung oleh barat, cara berpikirnya materialisme, Islam tidak. Karena itu kita geser ke kanan dia. Lihat tanda panah dan tanda sama dengannya. Dia menunjukkan bahwa modal finansial adalah sinergi, akomodatif, equilibrium, mizan, adil, proporsional, wasatan dengan modal sosial. Coba Bapak lihat siklusnya jadi muter dia. Jadi dia muter terus. Kalau modal finansial ketinggian, dia berdampak pada kapitalisme. Kalau modal sosial ketinggian, dia berdampak pada sosialisme. Islam enggak. Islam menganut kedua-duanya sebagai wujud mizan. Makanya tadi Ar-Rahman al-Quran halaqal insana al-mahubayan dibagi ayat al-mirabbikum antukaziban yang pertama, kata-kata mizan kesimpang diucapkan 4 kali. Jadi saya ambil dulu di sini modelnya. Maka Bapak bisa lihat dia diterjemahkan ke bawah ke dalam ini struktur qadariyahnya. Struktur qadariyahnya adalah nilai, prinsip, strategi, fungsi, instrumentasi. Itu konsisten dia diaplikasikan ke bawah. Maka diterjemahkan dulu apa arti sejahtera, apa arti untung, apa arti manfaat sosial. Yang ujung akhirnya ini Pak. Kelihatan nggak bawahnya itu? Nggak kelihatan ya? Yang kuning, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatannya adalah bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Diterjemahkan oleh Undang-Undang Dasar 45 melalui pasal 33, pasal 23, dan pasal 27. Pasal 27 ini apa? Tiap-tiap warga negara berhak, kata kunci pertama, berhak atas pekerjaan, atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketemu Pak yang Bapak maksud tadi, bahwa semuanya itu dalam rangka penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diukur dalam tataran nilai. Jadi dia tidak boleh. Jadi saya tidak masuk dalam perdebatan fikih. Saya mencegah diri saya untuk masuk ke dalam fikih. Tapi saya ambil dalam struktur hakikat, ma'rifat, dan syariat. Saya nggak masuk ke dalam. Jadi makanya saya bilang saya kunci dulu tadi. Saya tidak di waktu di dalam jalan ulama itu saya nggak masuk dalam perdebatan fikih. Tapi saya ambil dalam hakikat, ma'rifat, dan syariat. Syariatnya saya ambil ma'rifatnya, saya naik ke hakikatnya. Maka dia akan ketemu. Itu makanya sampai dengan sekarang, maaf kalau saya boleh bilang Bapak sekalian, umat Islam itu jangan bisa-bisa soal pengertian khilafah. Karena mainnya dalam pengertian fikih gitu. Padahal nggak boleh begitu ngambilnya. Balik aja ke dalam hakikat dan ma'rifat ketemu di syariat. Nah, kunci ini hanya bisa dijalankan kalau sikap kita sudah ihsan. Apa artinya? Al-Quran di depan kita. Al-Quran betul-betul sudah menjadi cermin kita untuk bertindak dan berbuat. Dia bisa seperti ini gitu. Pertanyaan besarnya begini. Saya tanya ini, bocoran hujah ya. Jadi boleh agak lama sedikit. Saya tanya kepada Bapak sekalian. Kita terima nggak Al-Maidah 114? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Terima nggak? Terima. Tapi kenapa Islam tidak bisa menjawab vaksin? Kenapa Islam tidak bisa menjawab COVID-19? Kalau katanya itu sempurna. Aku tinggalkan kamu 2 hal. Al-Quran dan Sunnahku sebagai sesuatu yang sempurna. Tapi kenapa yang sempurna itu tidak punya jawaban? Saya dapat jawaban. Tahu nggak jawabannya apa? Diejek sama orang Barat sendiri. Apa enggak? Kharaj itu kan PBB, kharaj itu pajak tanah. Ya. Usur itu kan semacam biaya masuk lah. Jizya itu pajak untuk non-muslim. Kemudian ada satu lagi P itu rampasan perang. Tapi tidak kena perang. Apakah ini tidak dapat digolongkan bahwa Islam membolehkan pajak? Pertanyaan saya. Kalau saya tetap pajak enggak. Enggak ya. Jadi baik yang namanya harta pampasan perang karena perang atau harta pampasan perang bukan karena perang pahit.
Pada hakikatnya dia bukan pajak. Dia memang soal pengakuan ketertundukan, tapi bukan pajak. Kalau jizya, usur, pajak bukan? Menurut saya bukan. Karena tidak kalaupun ada pihak lain yang membayar, pihak pemerintah Islam misalnya, dia statusnya bukan dalam rangka itu. Dia tapi karena memang dia punya hak hidup bersama. Dan dalam pajak bumi bangunan itu bukan sesungguhnya tidak berlebih karena dia diambil berdasarkan ini saya sampai saya ikut sedikit perdebatan di pajak. Saya ikut sedikit aja. Saya kebetulan masuk di dunia peternakan, khususnya peternakan yang menggunakan air. Fikih menyatakan kalau peternakan airnya tidak diolah, pajaknya berapa? Infaknya berapa? Bapak tahu? 10%. 10%. Kalau pakai airnya diolah 5%. Fikih, pertanyaan besar. Bagaimana bisa muncul angka 10% dan 5%? Ini qadariyah atau jabariyah? Tuh, Pak. Sampai di situ pertanyaan berikutnya, karena kata kuncinya pertanyaan 10 sampai dengan 5 kita tabrakan dengan kata-kata mizan, kita tabrakan dengan kata-kata yang namanya kita tabrakan dengan nama-nama dengan kata wasatan. Sampai di situ melihatnya. Jadi menurut pandangan saya, kalau dalam pandangan saya, kita ambil dulu kemanfaatannya, baru kemudian kita bikin pilihan jenisnya, karena kualitas sama aubrinas. Jadi bukan soal bagaimana itu, tapi bagaimana soal kemanfaatannya yang tidak bertabrakan dengan prinsip qadariyahnya. Baru jabariyahnya bisa dipakai. Itu makanya saya bilang tadi, format Islam adalah di satu sisi ada qadariyah, tapi di sisi lain ada jabariyah. Itu baru terbang. Saya tanya lebih lanjut berapa? Kita kembangin yang namanya sawit, kita kembangin yang namanya batu bara. Coba infaknya berapa? Pernah dengar nggak? Ini pernah saya diskusikan pada raja sawit dan pada raja batu bara di Indonesia, negara Muslim. Seru kan? Seru. Karena bisa menggunakan fikih, bisa menggunakan ujung-ujungnya tetap saya balikin ke dalam horenas anfa'uhum linnas. Saya balikin begitu, baru kemudian kita berpikir tentang kelayakan. Ada batasan-batasan. Nah, soal penerimanya saya balikin ke Taubah 60 tentunya. Tapi ketika balik ke Taubah 60, sumbernya dari mana? Ayatnya tegas. Wahimah razaqna. Maka pengertian infaknya itu kan. Infak salah percaya. Ya maksudnya salah satunya pengertian. Jadi Pak, tapi pengertian itu diambil oleh pengertian pemahaman oleh rata-rata ulama yang masuk ke dalam kajian fikih. Itu yang tidak saya mau masuki. Saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan itu gitu. Karena saya ambil struktur bukan tasawuf, tauhid, fikih dan akhlak, tapi saya mengambil struktur hakikat, makrifat dan syariat. Kenapa perbedaannya? Apa perbedaannya Pak? Kalau saya, Ustaz, apa perbedaan cara pandang kayak gitu? Cara pandang tasawuf, tauhid, fikih dan akhlak itu cara pandangnya membahas tentang Allah. Ini otak ini terbatas, nggak mampu. Tapi ketika bicara menerjemahkan hakikat, memahami makrifat dan melaksanakan dengan syariat, sudut pandangnya ke bawah. Metodologinya tidak memasalahkan Allah, tapi memasalahkan ajaran, bukan memasalahkan Allahnya, tapi memasalahkan ajarannya untuk diterapkan. Itu perbedaan mendasar. Saya kira begitu. Ada lagi Pak? Baik, karena nggak ada lagi, kebetulan jam, saya tutup. Ini disertasi saya. Saya Bapak tahu ini temuan. Jadi dalam disertasi namanya ini temuan. Saya mengkaji, memang disertasi saya memang mengkaji fiskal dan moneter, tapi temuan saya justru saya melihat fiskal dan moneter itu tidak akan pernah selesai dan orang tidak akan pernah bisa keluar diperangkap oleh kekuatan tadi global setting dan global investment sepanjang dia tidak keluarkan. Bapak perlu tahu, krisis 2008 itu diterjemahkan oleh Barat sendiri sebagai moral hazard. Moral hazard dalam cara mereka diterjemahkan sebagai apa? Sebagai human error. Disertasi saya menyatakan moral hazard itu bukan moral hazard itu bukan human error. Apa kira-kira moral hazard dengan pendekatan ini? Apa Pak kira-kira? Serakah dan tidak jujur.
Jadi kajian saya 2008, kajian saya 2022 tentunya adalah ini soal ketidakjujuran, ini soal keserakahan, ini soal pendiktian, ini soal persepsi. Saya kira begitu Bapak sekalian. Ini juga nggak apa-apa deh. Ini jalan keluarnya nih Pak. Sekaligus saya sampaikan ini ke Bapak. Nah ini Pak. Ini Pak, ini jalan keluar nih Pak. Kalau Bapak ambil segitiga Mercy, segitiga yang sebelah kanannya adalah Al-Quran yang tergelar sebagai alam semesta, jagat raya. Sebelah kirinya adalah Al-Quran yang terbukukan, terkodifikasi. Sebelah bawahnya adalah Al-Quran yang diwujudkan oleh Muhammad. Kalau pakai model struktur segitiga Pascal, maka di bawahnya adalah umat yang mengikuti format Muhammad. Lalu kiri kanannya adalah makhluk dan dolen. Itu struktur berpikirnya. 1, 3-nya begitu modelnya. Jalan keluarnya begini. Sebenarnya ada lingkaran yang saya buat secara umum sebagai satu keluar jalan keluar secara absolut. Tapi kurang lebih begini cara pandang. Demikian Bapak sekalian. Sekali lagi salah adalah tanggung jawab saya. Dan itu berarti karena kebodohan saya, benar karena Allah semata. Dan sambil memohon maaf beratnya, sekaligus memohon maaf dari Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.